Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Untuk hari ini, bagaimana kabar kalian? Ada yang sakit gak? Baik-baik aja. Nyalain aja dulu. Baik, Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Semoga kalian sehat semuanya ya. Ibu dengar IPA 6 ada yang kecelakaan ya, bagus. Itu katanya tangannya patah, semoga segera pulih kembali, cepat pulih. Kita bergabung kembali di pembelajaran PJJ kita dan pembelajaran PJJ lainnya ya. Nah, kalian harus tetap diam di rumah, jangan kemana-mana kalau nggak penting gitu ya. Jadi diam aja di rumah. Kalau mau beli-beli ya bolehlah Gojek atau gimana ya. Jadi tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer juga, gitu ya. Tetap protokol kesehatannya harus diterapkan. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu sekarang kita masuk ke aplikasi Sel Volta, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Sel Volta. Kalian sudah mengerjakan soal latihannya. Nah, mungkin ada beberapa soal yang belum dipahami, nanti Ibu coba buat pembahasannya ya, Ibu upload di YouTube, boleh disimak seperti itu. Nah, kita sekarang agak ngebut aja masuk ke aplikasi Sel Volta. Tapi sebelum ke sana, kita ingat-ingat dulu materi pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kan kita belajar tentang sel elektrokimia, ya. Ada yang ingat gak pengertian elektrokimia itu apa? Ini pada kemana? Iya, reaksi kimia yang menghasilkan listrik, Bu. Gimana? Reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Yang menghasilkan listrik. Selain itu, ada dua kata, ada elektro dan kimia. Elektro itu dari apa? Dari listrik. Ya, oke, kimianya itu nanti berhubungan dengan energi kimia atau reaksi kimia. Jadi, sel elektrokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan energi listrik dengan energi kimia atau sebaliknya, seperti itu ya. Ada yang ingat elektrokimia dibagi jadi berapa kemarin? Dua. Ya, ada apa aja? Bu. Ada sel volta atau sel galvani, Ya, dan sel elektrolisis. Bentar, ini digedein dulu ininya biar kelihatan siapa yang sel volta dengan sel elektrolisis ya. Sekarang karena kita hari ini masih melanjutkan yang sel volta, siapa yang ingat ciri-ciri dari sel volta apa aja? Reaksi kimia dapat menghasilkan listrik. Ya, berarti menghasilkan listrik satu. Oke, terus? Terus katodanya. Ya, gimana? Silakan Wina, barusan Alvin. Wina tambahkan reaksi redoknya. Ya, spontan. Siap, lanjutkan. Yang ketiga, reaksi redoknya gimana? Siap, Krao, Raisa. Krao ya. Dan kapan? Satu lagi adalah muatan kutubnya adalah kapan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri reaksi ciri-ciri sel volta yang sudah kita pelajari minggu lalu. Selain itu, kita juga belajar tentang notasi sel. Notasi sel minggu lalu ya. Terus kita hitung juga harga E0 sel ya. Nah, ini ya Bu, kita belajar ini ya. Nah, sekarang deret volta. Minggu lalu juga sudah belajar deret volta. Nah, Ibu sudah lihat tugas-tugas kalian yang di post di GC ya, tugas kelompok membuat lagu deret volta itu bagus-bagus, luar biasa. Kalian walaupun kalian mengerjakannya masing-masing bisa digabung dengan rekan satu kelompoknya, itu sungguh usaha yang luar biasa gitu ya untuk Ibu. Nanti dinilainya ya, Ibu baru lihat aja satu-satu tapi belum sampai dinilai ya. Deret volta ada yang ingat mulai dari apa? Deret volta? Lithium, Barium, kalsium, ya, natrium, Mg, Al, terus mangan, H2O, zaman, cari, terus CD, kadmium, ya, terus udah ya, terus nikel, timah SN, SN, PB, H, HCU, Hg, PT, AG dulu. AG dulu ya. AG, ini kenapa basic PT, AU ya. Tasa, mati dulu si Tasa. Ini Tasa lagi di mana ini?
Ya, ini kurang lebih lah ya deret foto yang sudah kalian buat lagunya. Jangan sampai dilupakan ya, karena masih berhubungan. Sekarang, sebelum kita masuk ke aplikasi Selfota, Ibu pengen tahu perasaan kalian hari ini. Kalian boleh klik di kolom chat link yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ada di kolom chat? How do you feel today? Ada Bu, ada. Boleh, Bu. Boleh diisinya pakai apa aja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Wah, luar biasa nih. Banyak sekali apa yang kalian rasakan pada PJJ hari ini ya, capek katanya. Ini kayaknya yang paling banyak itu biasa aja nih, soalnya dia yang paling muncul. Oke, mantap. Nah, ini bisa dipakai ya aplikasi ini kalau kalian mungkin anak OSIS nanti bisa dipakai. Kalian tinggal masuk aja ke mentimeter.com ya. Ini bisa dipakai ketika nanti LKO atau lagi ekskul nih. Ini bisa ya buat ice breaking atau gimana ya. Nah, udah ya, udah 69. Bu, aku bisa ngisi. Tinggal diklik aja. Memorinya penuh. Oh ya udah, nggak apa-apa yang lebih. Oke, Ibu sudahi ya. Nah, jadi ini perasaan kalian hari ini ada yang agak pusing, nano ngantuk, biasa luar biasa, tetap semangat, not really go. Apa nih go it. Ada yang resah, takut salah, nggak tahu, ya senang, aku ganteng, aduh, deg-degan. Ya, jadi macam-macam. Kalau Ibu lihat sih banyaknya yang pusing, confused, bingung ya. Yuk bisa yuk. Nah, alhamdulillah ada yang positif juga ya. Nah, dari perasaan kalian hari ini, nah tadi hasilnya ya. Nah, dari perasaan kalian hari ini, nah semoga dengan pembelajaran kita hari ini itu bisa. Oke, di-mute dulu yang lagi unmute. Semoga bisa memotivasi kalian pembelajaran kita hari ini ya, yang tadinya pusing, nggak semangat atau confused. Dari sini, dari kisah seorang anak, ada yang tahu nggak anak ini? Nggak tahu sih. Ada yang tahu nggak? Oke. Ini ya sudah. Ini adalah cerita sekitar beberapa tahun yang lalu sih ya. Ini seorang anak SMP ya, namanya Naufal. Dia bocah dari Aceh yang bisa menemukan listrik dari pohon kedong-dong. Sok, luar biasa nggak? Anak SMP karena belajar IPA, dia bisa menemukan listrik gitu ya. Dan ini bisa dipakai untuk beberapa rumah yang ada di lingkungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian boleh tanya pada diri sendiri apa yang sudah kalian perbuat untuk lingkungan kalian. Nah, dengan kalian sudah belajar sampai kelas 3 SMA ini, apa yang bisa kalian terapkan, materi-materi di sekolah yang sudah kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Jadi jangan sampai kalian belajar kimia itu hanya menghafal rumus. Enggak, kalian harus tahu aplikasinya. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi dari motivasi ini mudah-mudahan bisa kalian yang tadinya confused, bingung, malas gitu ya, bisa tergugah supaya kalian tahu gitu aplikasi Selfota dalam kehidupan itu seperti apa. Itu bisa dilihat sumbernya, Ibu ngambil dari Google sih. Baik. Nah, ini mau tes awal dulu, hanya 5 soal. Boleh kalian masuk ke kuis ini, silakan langsung diklik aja di kolom chat. Ibu mulai 1 menit lagi ya. Ya, silakan. Udah selesai? Belum Bu, bentar Bu. Ya, udah semua ya. Tidak bergerak lagi soalnya. Belum. Bentar Bu. Gak harus bagus kok, tenang aja. Udah ya, Ibu N ya. Ya, sudah selesai. Selamat kepada Anin, Nurhaliza, Revanza ya sebagai 3 teratas. Wow, ini hanya pretest ya. Ini pretest, nggak apa-apa jelek juga. Jadi nanti semoga setelah pretest ini bisa bagus hasilnya. Baik, nah itu tadi pretest. Untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai itu kalian nanti harus bisa menganalisis proses yang terjadi dalam Selfota dan kegunaannya. Dan menjelaskan kegunaannya. Lalu nanti di akhir itu kalian nanti per kelompok merancang Selfota menggunakan bahan sekitar ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran RADEK, Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Nanti kalian harus bisa menganalisis dan merancang Selfota. Kemudian nanti akan dinilai juga keaktifan, kekreatifan dalam merancang percobaan dan komunikatif dalam presentasi. Kemudian kalian harus bisa berkolaborasi juga dan berpikir kritis. Minggu lalu kalian, bukan minggu lalu, hari Rabu, Ibu sudah mempost LKPD di Google Classroom ya. Di sana terdiri dari pertanyaan pra pembelajaran pada tahap read dan answer. Nah, pada tahap read ini di sini ada tentang daya baterai. Mungkin kalian coba perhatikan ini.
Pernah ngeliat gak baterai-baterai yang ada di gambar ini? Atau di AKPD kalian? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Ini kali ya? Yang ini, salah. Nah ini ya, ini biasanya ada di mana nih? HP. baterai HP, HP jadul. Baterai HP. HP jadul. Yang HP jadul ya. HP jadul. Nokia, Bu. Iya, yang Nokia. Kalau HP LG. sekarang kayak gini juga. Belum tahu ya. Baterai tanam. Nah, ini. Enggak, Bu. Ditanam, Bu. Ya, Tanam ditanam. di atas. Oke, dah. Ini juga sama biasanya baterai untuk jam ya. Ini untuk apa nih? Baterai lithium biasanya apa nih? Uang receh. Buat jam tangan. Jam Jam tangan, Bu. Nah, Jam ini tangan, biasanya Bu. untuk jam Bu. tangan ya. Nah, kira-kira si gambar-gambar baterai ini kira-kira itu apa? Contoh dari apa ini teh? Jenis-jenis Contoh dari baterai. baterai. Sel kering. Penerapan sel volta, Bu. Betul, satu contoh dari sel kering. Jadi siapa aja yang jawab ya? Contoh dari sel Azahra, kering Azahra sama jawab. sama aplikasi dari sel volta. Madu tadi Ibu dengar jawab ya. Nah, Ibu jawab. ya, Iis juga. Nah, tadi Bu, aku Udah. jawab, Bu. ya udah. Waktu juga, Nah, Bu. ini ya Rigel. Nah, kemudian ada link-link yang harus dibaca juga untuk bisa kalian menuju ke tahap answer. Nah, di tahap answer ini kalian diharapkan bisa menjawab. Yang nomor 1 itu dari fenomena tadi, tuliskan kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kalian itu apa gitu ya, minimal 2 pertanyaan. Lalu kalian nomor 2 itu menjawab menjawab kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan di nomor 1. Dan nomor 3 itu kalian kira-kira bisa nggak sih kita buat sumber energi listrik sendiri menggunakan bahan sehari-hari. Tahap ini kita akan diskusikan atau kalian akan diskusikan melalui tahap diskusi melalui breakout room selama, karena kita waktunya tadi udah kepake lumayan banyak, Ibu kasih waktu 5 menit aja setiap kelompok mendiskusikan kembali ini pertanyaan nomor 1, 2, 3. Nah, misalnya gini, dalam satu kelompok itu, sok kamu apa pertanyaannya ini, sok kamu apa. Nah, kalau ada yang beda itu boleh ditambahkan. Ibu harapkan 1 orang aja dulu nulis di Word-nya, udah di-download ya, terutama yang di laptop aja, yang login di laptop itu bisa langsung diketik di Word-nya, di LKPD-nya ya. Soalnya nanti setelah ini presentasi. Oke, Ibu coba stop share dan Ibu bagi dulu breakout-nya. Ya apa? Sebentar, mau bertanya. Nanti semua kelompok harus presentasi atau perwakilan? Perwakilan Atau aja. Nanti Ibu tunjuk aja ya perwakilan. Oke, ya. Ibu bagi dulu ya kelompok 1 di breakout 1. Bentar. 5 menit ya, nanti kembali lagi ke main room. Ya. Dah. Kelompok 2 sekarang. Jadi semuanya harus aktif ya. Nanti Ibu akan mengunjungi kelompok-kelompok. Loncat-loncat aja sih Ibunya ya, melihat keaktifan dari anggotanya. Soalnya nanti sambil dinilai juga. Oke, kelompok 6 ya sekarang ya. Maaf ya kelompoknya dirombak lagi, soalnya biar breakout-nya nggak terlalu banyak. Sekarang kelompok berapa? 7. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak tugasnya? Kan masih bahas yang kemarin ya, ini mah ya. Diskusi yang tadi angkat Bu ya? Apa? 3 soal. 3 soal aja dulu. Nanti soalnya di akhir yang banyaknya. Kayak ini dulu aja ya, open all room. Ya, silakan. Alia, ada yang terbaru, nggak baca ya, nggak baca GC ya. Ntar tuh ya, belakangan aja. Nih ada yang Puan ke breakout 4. Ya, silakan. Alia, Dan juga belum di ini. Ya, 5 menit ya. Bu, ini anak-anak diskusi dulu ya. Ini lagi disebar dulu anak-anak untuk diskusi. Oke, ini ada yang tersisa di sini. Kenapa ini, Rigel? Wah, ditinggal. Ini Alia kenapa masih di sini? Oke, dah. Sekarang aku mau lari-lari ke room 1. Penerapan volta berbeda-beda. Oh ya. Pinter, kamu bolehlah bisa meren. Ya. Terus jawabannya apa gimana? Satu orang share screen, langsung nulis di LKPD-nya 1 orang. Ijah, kamu lagi apa itu? Ibu aku nggak pakai laptop, jadi nggak bisa share screen lah, udah sama. Nah, langsung tulis di LKPD-nya, diketik aja ya. Sok. Kalau misalnya Hai, gitu deh, Ibu. kalau misalnya si Assalamualaikum, Ibu. akinya nggak dipakai gitu, tapi masih ada muatannya gitu, kira-kira bisa Boleh rusak kali ya. nggak? Oh, bisa. Waalaikumsalam. Pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 2 Ya, dulu. aduh. Kemana? Oh, kayo Didan.
Bu jangan ditunjuk, Bu. Didantel ciduk, Bu, didantel ciduk. Mau aku Oh, ada tunjuk. Ibu. Ada dong. Ibu aku nggak mau, aku malu ngomong di banyak orang. Bu. Ya Allah Didan, kamu tuh calon pemimpin Didan. Nah, kata. Ya, Bu. Udah aku pindahin Bu ke room berikut. Kok bisa pas sih? Iyalah, Bisa pas gitu ya. udah. Ibu udah. Kamu tahu pokoknya Didan, nanti aku tunjuk. Semakin kamu ngomong gitu, Apa sih, semakin Bu? aku tunjuk. Ibu ini teh berarti cuma nambahin doang kan? Ya, nambahin aja pertanyaan dari teman-teman yang misalnya sok aja nggak apa-apa, yang banyak. Ya ada ya aku Tapi bisa ada share screen ini. Tuh, ada yang share screen. Nggak di-share, Bu. Diketik di word-nya, sama satu orang. Udah. Iya, Bu, siap. Oh ya udah. Soalnya nanti itu yang di-share, yang udah lengkap gitu ya. Ya, Bu. Oke, udah aku pergi. Kelompok 6. Salam. Mana ini belum? Ibu. Belum, masih kosong sih. Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Sok dilengkapin ya, soalnya nanti aku pasti nunjuk semua kelompok. Ini kenapa masih kosong? Oh, Bu. Lagi diskusi, Bu. Yang ini 5 menit loh. Yang udah lengkap LKPD-nya, itu tinggal nambahin aja jawaban dari teman-teman, nambahin aja kalau beda gitu pertanyaannya ya. Oh, oke. Nah, nomor 3 kan kamu tinggal jawab bisa atau tidak aja. Nomor 1 nomor 2 yang paling penting. Udah ya. 5 menit, pokoknya bentar lagi ditarik nih. 10.30 ditarik. Ini nomor 1 sampai 3 aja. Iya, itu aja dulu. Apalagi sih? Oke, ini kelompok berapa sih? Cewek? 6, Bu. Oh, ini 6. Orang 7 aja. Oh, 7 kok cuma dikitan sih? Kelompok 7 kok dikitan ya? Soalnya pada nggak ada. Waduh, nggak apa-apa lah. Nanti di ini aja, dicatat aja di itunya, di LKPD-nya ya. Itu pikir berapa? Catat Udah selesai apanya? belum? Kalian tulisnya di LKPD-nya. Oh iya. Dilengkapin, itu nanti yang di share screen, dipresentasiin. Ya, nanti aku tunjuk. Udah, pergi dulu. Iya, Bu. Iya, ada Bu Sida. Mana ini tuh? Mana LKPD-nya udah dilengkapin belum? Tunggu ini Bu, ini lagi di copy paste. Udah Bu pertanyaannya mah tapi Satu orang aja, iya. Satu orang aja yang. Sama Wirgan, Cina Bu, sama Wirgan. Ya, siap. Jadi nanti share screen ya. Ya Bu. Oke. Forum. Baterai-bateran gitu. Iya. Oke, sudah kembali ini. Ya, masih berhitung. Ibu, nah cuman sebentar. Ya, sudah. Bentar, kan itu mah sebenarnya udah dikerjain sama kalian teh di rumah. Masing-masing harusnya teh. Kenapa atau belum? Oke, baik. Semuanya sudah kembali ya. Boleh sambil on cam juga. Makanya ini di-record biar bagus kalau nggak ada kameranya. Ini ada di kelas ibu pas SMA. Apa? Udah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi tadi sudah berkelompok, Ibu tadi lihat ada beberapa kelompok yang hanya sedikitan. Nggak apa-apa, dicatat aja anggota yang hadirnya, ya. Jadi kalau yang nggak hadir, jangan dimasukkan ke dalam LKPD. Karena itu nanti LKPD akan dikumpulkan di GC di akhir, ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi explain. Baik, kenapa nih? Ya, silakan perwakilan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita punya waktu sekitar 5 menit aja deh. Tadi Ibu lihat kelompok 3, breakout 3. Siapa breakout 3? Bu. Ya, silakan share screen. Share screen. Ya, share screen. Nih, Bu. Ya, cepat ya Madu, 1 menit ya. Iya, dulu. Udah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3, dari pra pembelajaran, kita punya pertanyaan, ada 3. Yang pertama,
apakah saat aki digunakan atau diisi ulang terus-menerus akan menyebabkan menurunnya daya listrik yang dihasilkan oleh aki tersebut? Yang kedua, di kendaraan bermotor sering disebutkan akinya soak. Nah, sel penyusun aki apa sih yang menyebabkan aki soak tersebut? Yang ketiga, apakah saat aki sudah lama tidak digunakan dan akan digunakan kembali, apakah efektivitas aki tersebut akan berkurang? Nah, jawabannya setelah kami diskusikan, kemungkinan jawabannya yang pertama, ya aki memiliki batas usia pemakaian. Jadi saat sudah mencapai batas pemakaian, aki tersebut akan menurunkan daya listrik yang dihasilkan dan akan terjadi kerusakan. Yang kedua, pada akumulator kendaraan bermotor, di dalamnya terdiri dari sel-sel positif dan negatif. Agar dapat menghasilkan listrik, ada reaksi sel-sel positif dan negatif dengan elektrolit atau disebut air akizur. Nah, aki motor shock itu biasanya ada kerusakan di selnya, sel atau yang disebut sel ini mengalami sulfasi. Sulfasi adalah kondisi di mana sel-sel yang ada di dalam aki tertutup oleh kristal sulfasi. Terjadi ketika kondisi lingkungan dipenuhi zat asam atau akizur tersebut berfungsi sebagai elektrolit sendiri adalah asam. Jadi kayak kebanyakan asam gitu. Yang ketiga, ya kemungkinan besar efektivitas dari aki tersebut akan berkurang karena sudah lama tidak digunakan. Okay. Nah, yang nomor tiga bisakah kita membuat Madu udah nggak usah. Terima kasih Madu. Ya, kita beri aplaus. Ya Bu, sama-sama. Baik, silakan satu kelompok lagi ya. Stop share ya. Satu kelompok lagi, ada yang mau mempresentasikan? Kalau boleh, silakan. Kalau Madu tentang aki, kalau yang lain boleh tentang yang ada di LKPD tentang baterai boleh. Silakan. Siapa? Kelompok siapa? Monggo. Siapa? Kelompok siapa? Tadi ada yang mau. Zidan mau. Jangan. IPA 5 udah, IPA 6 sekarang. IPA 6 silakan. Wina, boleh. Ya. Tapi sama Andin Bu di screen share-nya. Boleh. Nggak apa-apa. Silakan Andin. Share screen. Ibu kasih waktu 1 menit. Benar Bu. Ya, silakan. Nah, tadi kami telah berdiskusi dan ada 2 pertanyaan yang telah kami ajukan. Yang pertama, kenapa sih voltase dari setiap sumber listrik alternatif itu berbeda? Di LKPD kan sudah dijelaskan, sumber listrik alternatif itu kan ada kayak aki atau baterai pun ada berbeda-beda jenisnya. Nah, ternyata voltase dari baterai tersebut beda. Nah, kenapa sih voltase dari setiap sumber listrik itu berbeda? Yang kedua, pada sel len, gimana ini Bu bacanya? Sel len, ya itulah. Sel kering. Sel itu, ya dijelaskan bahwa sel oksidasi terjadi pada zinc dan sel reduksinya terjadi pada karbon yang inert. Nah, maksudnya apa sih dari kalimat ini tuh? Nah, dari pertanyaan tersebut telah kita diskusikan bahwa kemungkinan jawabannya adalah yang pertama, kenapa voltasenya berbeda-beda karena masing-masing dari sumber listrik alternatif itu punya kegunaannya beda-beda. Misalnya kayak tadi baterai yang kecil itu yang buat aloji kan biasanya buat aloji atau kalkulator. Tapi kalau acu atau akumulator itu kan dipakainya di motor atau di mobil. Bahkan di motor sama di mobil aja voltasenya bisa beda karena tujuannya itu beda pula. Terus yang kedua, inert itu kalau dicari atau lengai artinya suatu zat yang nggak bisa bereaksi secara kimiawi atau sukar buat bereaksi. Jadi maksudnya reaksi oksidasi yang terjadi pada sel yang kreasi itu kan terjadinya pada zinc, sementara reduksinya itu terjadi pada karbon, tapi di karbon itu nggak bisa atau sulit untuk bereaksi. Gitu Bu. Siap, terima kasih kelompoknya Wina tuh baru berapa ya? Waktu itu? Kelompok 5. Ya, terima kasih. 5. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Wina. Ya, ini kasih aplaus juga. Di sini ada nih, di reaction celap. Nah, celap. Oke. Sekarang dari IPA 7, silakan yang mau mewakili. Kelompoknya siapa? Wirgan? Atau kelompoknya siapa? Silakan. Cepat. Ya Bu, aku share screen. Ya, silakan. 1 menit. Siapa yang menjelaskan? Wirgan? Raisa? Iya. Ya, silakan Raisa. Boleh Bu. Ya. Jadi dari tadi diskusi
kita punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara berbagai baterai memiliki tegangan potensial? Jawabannya, baterai-baterai tersebut dapat memiliki tegangan potensial yang berbeda-beda karena dalam pembuatannya menggunakan aplikasi dari sel volta. Terus kenapa sih baterai tersebut memiliki tegangan yang berbeda-beda? Karena setiap baterai itu disusun oleh elektroda yang berbeda-beda dan masing-masing elektroda tersebut memiliki nilai potensial yang berbeda-beda. Nah, terus apakah bisa kita membuat energi listrik sendiri menggunakan bahan sehari-hari? Bisa, contohnya pengaplikasian buah atau sayur yang dapat menghasilkan listrik. Ya, Kayak gitu, Bu. terima kasih kelompoknya Raisa. Kita beri aplaus lagi, selap lagi ya. Nah, baik, itu aja ya perwakilannya 3 kelompok aja ya dulu. Nanti selanjutnya ada di akhir kita akan merancang. Terima kasih semuanya luar biasa. Tadi Ibu lihat ke setiap kelompok juga diskusinya itu bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelompok yang belum selesai ya, tapi dicoba diselesaikan karena LKPD-nya nanti dikumpulkan. Kita sudah masuk explain. Nah, tadi pertanyaan nomor 3 itu bisakah kita membuat energi listrik sendiri menggunakan bahan sehari-hari, itu bisa. Nah, tadi kalau Ibu lihat kebanyakan dari tadi ya yang 2 kelompok, kalau Madu kan tentang aki. Kalau yang kelompoknya Wina dengan Raisa itu bertanya tentang baterai. Kenapa daya baterai itu berbeda-beda? Nah, betul. Jadi sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau di jam itu voltasenya itu berapa, mungkin ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini sekilas aja dulu tentang materinya ya. Nah, jadi nanti aplikasi sel volta itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau merugikan itu korosi. Nanti setelah ini ya yang korosi. Kalau menguntungkan itu contohnya sel kering, sel aki, bahan bakar, seperti itu. Ini Ibu terangin secara singkat aja. Nah, contohnya adalah batu baterai pada sel kering. Ya, nah ini. Nah, kenapa bisa berbeda? Itu si voltasenya betul. Karena memang penggunaan anode dan katodenya. Kan di sel volta itu ada anoda dan katoda. Jadi kalau di sel kering itu katodanya adalah karbon, anodanya adalah zinc atau seng, ya. Dan di dalamnya itu ada elektrolitnya. Maksudnya elektrolit itu si larutannya gitu ya. Itu berupa pasta MnO2, serbuk karbon dan NH4Cl. Ini reaksinya. Itu secara singkat aja karena setelah ini kita masuk ke itu ya. Nah, ini baterai alkalin. Nah, kalian mungkin sering dengar ya baterai alkalin, bahkan dijadikan merek ya. Nah, ini juga mirip kayak sel kering yang tadi, cuman pastanya itu diganti dengan KOH kalau di sini, ya pakai bata. Singkat aja. Kemudian ada baterai sel perak oksida. Nah, kalau perak oksida ini biasanya yang kecil ukurannya itu biasanya untuk baterai arloji, kalkulator atau alat-alat elektronik yang baterainya kecil. Nah, ini anoda katodanya juga berbeda dan voltasenya juga berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Lalu ini ada sel aki. Nah, sel aki di sini reaksi pada saat penggunaan dan pengisian aki itu berbeda reaksinya, ya. Nah, bentar. Dan aki itu bisa diisi kembali ya. Mungkin yang suka motor itu udah mengerti banget tentang aki ya. Jadi sel aki itu bisa menghasilkan listrik yang cukup besar dan dapat diisi kembali. Jadi betul tadi bahwa sel aki itu memiliki voltase yang besar dan biasanya digunakannya untuk kendaraan. Ya kan nggak mungkin sel aki dipakai untuk HP ya. Mungkin nanti HP-nya yang meledak gitu ya. Nggak mungkin. Selain itu ada ini sel nikat, ini juga bisa diisi ulang. Ini mirip-mirip baterai juga, cuman katode anodanya yang berbeda. Lalu ada baterai lithium. Nah, baterai lithium ini biasanya di handphone ya, yang zaman dulu yang sering dicabut. Kalau misalnya HP kita ngehang, cabut baterai, geningannya, nah baterainya kan baterai lithium itu ya. Udah itu ya, satu lagi sel bahan bakar. Nah ini nih, sel bahan bakar ini di sini ada elektroda berpori ya. Nah, katodanya adalah nikel oksida, kemudian anodanya adalah nikel, elektrolitnya adalah KOH. Nah, di sini kita mengalirkan oksigen dan hidrogen secara kontinu ke elektroda ini. Ini biasanya digunakan untuk sel bahan bakar atau fuel cell. Mungkin kalian pernah dengar ya di luar negeri. Nah, itu mengenai mengenai materi kita yang sebelumnya. Nah, sekarang apa-apa, ada waktu sekitar 15 menit. Jadi gini, tadi kan kalian sudah mempresentasikan ya 3 kelompok. Nah, jika memang ada pertanyaan yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan ke di kolom yang explain. Mungkin pertanyaan kalian itu kurang misalnya ya. Nah, boleh itu ditambahkan ya, jadi dilengkapi seperti itu. Nah, oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak?
Udah cukup jelas? Nanti ini PPT Ibu share ya untuk materinya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita merancang? Belum, Bu. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke create alias merancang. Silakan setiap kelompok itu merancang. Nah, merancang percobaan pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Ya, tadi sebetulnya udah dicontohin itu sama kelompoknya. Apa ya? Raisa ya. Bisa membuat baterai menggunakan sayur atau buah. Nah, itu contohnya. Cuman kalian boleh lihat dulu. Nah, YouTube ini ya. Oke, Ibu setel aja. Boleh. Ini ada nggak YouTube-nya? Muncul nggak? Muncul nggak YouTube-nya? Enggak? Belum, Bu. Oke, belum. Berarti... Belum ada, Bu. Oke, bentar. Nah, ini sekarang muncul. Muncul ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ini Ibu ceritain aja cara singkat karena kita waktunya sedikit lagi. Nah, ini ceritanya. Nah, jadi si jamnya itu mati ya. Tidak bergerak si jarum jamnya. Nah, lihat. Jarum jamnya tidak bergerak. Kemudian punya orange juice. Ini disebutnya orange juice clock ya. Nah, lalu dicelupkanlah si kabel ya, kabel yang ada di baterai. Dan secara sulap si jarum jamnya menjadi bergerak ya. Seperti itu. Itu contohnya pembuatan sumber energi alternatif menggunakan bahan sehari-hari. Itu ya. Baik, nah sekarang setiap kelompok silahkan rancang kira-kira alat bahan yang digunakannya apa. Ibu share dulu. Share lagi. Ini harus bolak-balik sih emang. Nah, kalian rancang, tentukan judulnya. Judulnya apa ya? Boleh judulnya yang unik gitu ya. Nggak harus yang formal, nggak apa-apa. Terus tujuannya apa? Lalu alat bahannya apa aja? Kemudian gambar set alatnya gimana? Angka kerja, estimasi biaya nggak usah. Nah, Bu, gambar set alat gimana ngegambarnya? Kalian bisa gunakan Paint. Yang pakai laptop kan ada Paint ya, aplikasi Paint. Kalau enggak, boleh digambar dulu di kertas oleh satu orang. Nanti si gambar itu kalian foto, masukkan ke Word-nya. Seperti itu. Kalian pokoknya kerjainnya di LKPD-nya aja langsung, karena itu LKPD yang akan dikumpulkan. Gitu ya? Sampai sini yang mau tanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, ini breakout lagi. Saya breakout lagi ya. Open all room. Silakan. Antar di ini. Sok mau judulnya mau apa? Cepat ya, cepat. Mau pakai apa? Ibu. Ibu, aku mau nanya, Bu. Apa? Ini kita LKPD-nya kan per kelompok ya. Nanti dikumpulin itu perwakilannya atau perorangannya aja kita dua ngumpulin. Pokoknya mah kumpulin yang udah lengkap aja. Setiap orang kumpulinnya. Tapi gitu filenya nggak apa-apa, filenya sama aja. Pokoknya yang udah lengkap. Oh iya. Kayak ini aja kayak di kelas, kan di kelas juga gitu ya, dikumpulin yang udah lengkapnya oleh setiap orang. Sok ya. Oke, Bu. Ya. So kalian gimana ini teh? Bu Sida, hai Ibu. Teh, udah sampai mana? Udah nentuin. Lagi tinggal nempelin ke Word-nya. Oke, siap. Siap. Mau pergi dulu ya. Sekarang ke rumah. Iya, Ibu. Dadah. Oke, Wina ya. Jadi kita mau pakai buah apa, Cina? Sok. Udah ditentuin belum? Belum, Bu, masih bingung. Apanya yang bingung? Sok tanyain. Baru kepikiran lemon, apel, kentang, orange juice. Sok. Bu, Apa? Ibu harus selalu pakai buah-buahan. Enggak, sayur juga boleh. Bebas. Tapi enggak semua sayur bisa. Iya, enggak semua. Biasanya yang kadar asamnya tinggi sih biasanya. Oke. Lemon bisa kan, Bu? Lemon bisa. Tomat juga bisa. Kentang. Hari kita bakal beneran praktikum, nggak, Bu? Mau nggak? Ibu tahu. Tuh bingung sih, Bu, kalau praktikum beneran. Jadinya berarti satu orang yang ngerjain. Enggak, iya sih. Kalau memang udah aja mah harus. Kalau gitu mah susah. Udah nggak apa-apa, rancang aja sekarang, kan sampai merancang aja dulu.
Ya. Oke. Ya, iya. Yuk guys, lemon, kentang, apel. Ayo. Paku galvanis, paku galvanis. Paku aja. Paku aja. Paku. Terus koin pakai koin. Koin, oke. Koin. Ayo bener kok. Nyobain nyalanya gimana pakai lampu? Terus pakai lampu LED yang kecil, lampu LED yang kecil. Lampu yang kelap-kelip. Ibu minta kelompok kalian yang presentasi. Dah. Ibu salah. Ibu atau Bu? Itu anak. Halo, sudah sampai mana kelompok ini? Lagi diskusiin alat bahan. Sampai. Ya. Oh ya, ya. Ibu ini Anda nggak ada presentasi juga nggak Bu? Iya, ini kenapa nggak di share screen? Satu orang aja kan yang ngetik. Oh, Asfanya lagi ke toilet Bu. Siapa? Oh, Asfa yang ngetik. Oh, Mangga share screen. Oke. Baru sampai alat bahan. Gambar belum? Berarti. Belum. Oh, Belum, Bu. Ini aja gambar secara singkat aja kira-kira. Pakai apa kalian buah-buahannya? Atau sayur? Kayaknya mah lemon. Lemon, Bu. Oh ya udah lemon. Gambar aja secara singkat. Ini lemon, terus pakai kabel, terus ada lampu kayak gitu aja. Gambar secara singkat. Ya pakai pen juga bisa kan? Oke. Udah ya. Oke, Bu. Masih kosong. Oh udah, masih ada. Oke, siap. 47 kelompok Rangga ya. Halo? Ya, Bu. Mencari cadangan energi, Bu. Siap. Alah. Oke, mantap. Ya. Ini gambarnya pakai ini aja atau pakai apa sih? Pen. Gambar kentangnya, Bu. Ih, gambar bulat-bulat aja. Apa sih rangkaian secara apa ya? Ya, gambar biasa aja. Bulat terus disambungin sama apa tuh? Kabel ya. Kayak gitu. Terus gimana si CU sama JN-nya gitu, ya. Sok itu mah bisa meren cepet pakai pen ya. Atau digambar pakai pulpen juga bisa, apa-apa. Pen gimana, Bu? Ya kalau nggak pakai paint di sini di laptop. Iya. Boleh di kertas dulu kamu gambar, ya pakai pulpen biasa, pakai pensil. Itu mah bisa cepet kentang, bulat. Gimana itunya kabelnya gitu, ya. Jadi difotoin. Sudah, aku pergi dari sini. Berarti kelompoknya Rangga ya. Yang presentasi. Sekarang kelompoknya ini 9. Wah, mantap. Nah, iya kayak gini, betul. Ibu nanti tuh yang dimasukin gambar itu yang kayak gini. Iya, kamu gambar bulat-bulat aja, pakai pulpen. Nah, di kertas. Oh, ini Bu. Udah dimasukin gambar ini. Mana coba? Ya, nggak apa-apa lah. Nanti jelasin ya. Oke, Bu. Oke, berarti kelompoknya kalian aja deh. Siapa ini? Sondang sama Aul ya, yang presentasi. Udah aku pilihin pokoknya dari 3 kelas. Udah ya, berarti ya. Ini udah lengkap nih sampai kesimpulan, mantap. Ya. Saya tarik kembali. Nah, balik ke breakout. Oke, selamat datang kembali di main room. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi hasil rancangan secara sederhananya ya. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang masih berantakan, nanti boleh dirapikan kembali. Kalian silakan presentasikan mulai dari judul yang diajukan, tujuannya apa, alat bahan, sampai gambar aja dulu. Kalau langkah kerja belum keburu nggak apa-apa, sampai gambar aja dulu ya. Nah ini kurang lebih 5 menit aja. Silakan dari IPA 5 siapa yang akan mewakili? Kelompok mana? Jangan kelompok madu lagi ya. Kelompoknya madu, Bu. Kelompoknya madu lagi, masa yang lain atuh biar semuanya dapat nilai. Kelompok Didan dulu, Bu. Oke, kelompok Didan silakan. Share Tadi screen itu ya. belum selesai, Bu. Nggak apa-apa. Baru sampai mana? Belum selesai gambarnya, jadi baru banget mau ngegambar, udah ada tulisan yang breakout mau 1 menit Ya lagi. udah. Kelompok lain ada yang udah selesai sampai gambar? Kelompok aku juga belum ketemu, Bu. Siapa tuh kelompok siapa? Alvin, kelompok Alvin.
Sama belum digambarnya, Bu. Belum digambar. Nggak apa-apa diceritain aja lah. Sok, Didan. Oke. Ya. Is minta bantuan ngeneranginnya ya. 1 menit ya. Saya baru segini tuh baru kayak gini. Gak apa-apa lah. Asli Bu, lupa lagi itu teh waktu SMP nyobainnya. Iya. Is share yang Word-nya dulu, yang LKPD-nya. Oh, bentar. Kan jadi kalian belajar share screen ya. Nah, ini sip. Oke, silakan. Cepat Didan. Nah, kan berarti tadi kita udah diskusi, kita bakal karena dari cerita Iis yang udah pernah nyobain di SMP, buat jadi bikin baterai dari lemon. Jadi kita judul yang akan kita buat cara membuat baterai dari lemon. Tujuannya itu menghasilkan listrik dari baterai dengan bahan-bahan yang alami itu dari lemon. Sebut. Nah, untuk alat dan bahannya kita ini kita juga lihat karena Iis juga udah lupa lagi, jadi kita lihat dari internet, dari buah lemon, koin tembaga, paku, voltmeter, pisau, lampu LED, dan juga jepit buaya. Untuk gambar dan penjelasannya yang tadi. Nah, jadi kayak nanti tuh ini lemonnya. Jadi nanti tuh lemonnya tuh bakal, jadi nanti ada pakunya tuh bakal paku apa sih? Kayak kata Iis katanya paku payung juga bisa ya. Tapi kalau tadi di internet, kalau tadi di internet aku baca pakunya paku galvanik, dimasukin ke si lemonnya. Apa Bu? Apa paku galvanik? Nggak tahu tadi. Itu paku yang udah dilapisin. Udah dilapisin gitu. Oh, oke. Lanjut. Nah, dimasukin ke si lemonnya. Terus sama koin gitu tembaga. Apa? Ditancepin ya, gitu. Ya, dimasukin ke si itunya, lemonnya. Terus si koinnya juga. Koinnya uang. Iya, koin tapi tembaga. Oh, jadi harus nyari ya. Ya. Oke, lanjut terus. Nah, terus nanti dijepit sama jepit buaya. Ya. Lanjut. Nah, nanti di jepit buayanya itu nanti sambungin sama kabel itu kan Is ya? Iya dan ya. Ya, nanti disambung-sambungin gitu. Lemonnya. Oke, sudah. Ya, udah mau azan. Ya, terima kasih kelompok Didan. Kita beri aplaus. Silakan stop share. IPA 6 silakan. Diwakili oleh siapa? Bentar Bu, saya screen dulu sama Risalah. Maaf ya, ini pasti lambat lagi. 10 menitan atau 15 menit. Ya, silakan. Mulai kelompok Fahril. Jadi kelompok kami rancangan prosedur pembuatan baterai menggunakan bahan sekitar. Jadi judulnya pembangkit listrik menggunakan kentang. Nah, tujuannya ya tadi membuat alternatif listrik menggunakan kentang. Kelompok kami menggunakan alat dan bahan. Di sini ada kentang yang pertama, kemudian yang kedua ada kabel, yang ketiga ada penjepit buaya, keempat paku, kelima koin tembaga, keenam lampu LED, dan yang ketujuh gunting atau cutter. Nah, gambarnya ini ya seperti yang bisa kalian lihat. Nah, langkah kerjanya yang pertama potong kabel menjadi 4 bagian. Kan ada kabel yang suka nyambung-nyambung gitulah. Jadi dipisah-pisahin dulu. Terus potong ujung kabel, tapi jangan sampai tembaganya kepotong juga. Nah, kemudian masukkan salah satu ujung kabel ke penjepit buayanya. Lalu yang ujung lainnya kaitkan pada koin tembaga. Kemudian si penjepit buayanya kaitkan pada tembaga. Terus ujung kabel lainnya kita kaitkan pada paku. Kemudian kita iris kentang sesuai ukuran koin tembaga. Terus si koin tembaganya itu dimasukin ke kentang yang udah diiris sama kita. Nah, siap. Terus disusun aja seperti gambar pada di atas. Terus penjepit buayanya tuh dikaitkan pada lampu LED yang kecil. Udah segitu aja. Ya. Terima kasih kelompoknya Fahril. Kita beri aplaus. Terakhir dari IPA 7, silahkan. Kelompoknya siapa tadi? IPA 7. AB. Ya, Bu. Udah sampai gambar? Belum sih, tapi pakai dari yang internet aja, Bu. Saya nggak sempat gambar. Ya, silakan. Cepat.
Ya. Jadi ini sama kayak yang kelompok Fahril. Jadi membuat listrik dari kentang. Tujuannya Oh, buat ini pakai CU mencari dan energi ZN ya. alternatif lain melalui benda sekitar kita. Nah, alat bahannya ada kentang, lalu ada lampu LED atau lampu bohlam kecil juga bisa, kabel panjang kira-kira 1 meter, penjepit buaya, lempeng tembaga, lempeng seng, dan juga kalau bisa diganti tembaga sengnya itu dengan isi dalam baterai yang biasa berwarna hitam. Ini gambarnya yang udah disusun seperti ini. Apa itu yang isian baterai yang warna hitam? Karbon. Apa? Puan? Karbon, betul ya. Boleh pakai karbon juga. Silakan lanjut, Abe. Nah, kerjanya pertama kabelnya dipotong terus lagi disusun-susun, dibentuk kayak gini, terus sudah gitu ditancepin apa sih itu namanya, si lempeng tembaga sama lempeng sengnya ke si kentang. Nah itu dijepitin pakai yang penjepit buaya itu, terus udah gitu disambungin. Ini dia pakai alat pengukur listriknya itu voltmeter. Voltmeter ya. Iya. Jadi buat ngukur tegangannya pakai voltmeter gitu. Siap. Terima kasih ya. Kita beri aplaus kelompoknya AB. Wah, semuanya luar biasa. Tadi kalau Ibu lihat beberapa kelompok ada yang sudah menyelesaikan sampai kesimpulan ya. Kelompoknya Sondang tadi Ibu lihat ya. Untuk yang belum kebagian untuk presentasi, jangan berkecil hati, nanti Ibu akan nilai dari LKPD kalian ya. Kemudian tadi ada yang Ibu ingin tanyakan sih, ada kayak misalnya ukuran kabelnya juga kan harus dipertimbangkan ya, panjangnya itu harus gimana, karena takutnya ketika kabelnya terlalu panjang nanti malah si aliran listriknya kan lama gitu ngalirnya. Lalu paku sama koin tembaga itu untuk apa kira-kira? Yang tadi kelompoknya Didan kalau nggak salah. Kan tadi pakai paku sama koin tembaga. Itu kira-kira sebagai apa kalau di sel volta? Elektroda. Ya, sebagai elektroda. Elektroda, Bu. Ya, katoda sama anoda. Kira-kira siapa yang jadi katodanya? Atau ya katodanya siapa? Koinnya. Katodanya koin, anodanya yang paku. Paku, betul ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya kan soalnya gini, kalau pakai tembaga sama seng itu agak sulit nyarinya. Kalau seng mungkin gampang ya, kalau tembaga itu yang agak sulit. Nah, tembaga itu agak sulit, di rumah itu sulit didapatkan. Jadi mungkin bisa digantilah kalian sama paku ya si sengnya itu. Jadi karena paku itu kenapa tadi disebut galvani, itu si pakunya itu udah dilapisi sama seng gitu. Disebut paku galvani itu. Paku itu kan pada dasarnya dia besi ya. Nah si besinya itu supaya nggak cepet korosi, nggak cepet karatan, itu dilapisi sama seng, makanya disebutnya paku galvani. Nanti setelah ini kita belajar tentang korosi. Nah bisa pakai paku sama koin. Sebenarnya koinnya jangan uang sih, soalnya Ibu pernah ditegur sama orang keuangan yang kerja di pajak itu, kita kan sama aja kayak ngerusak uang. Nah kalau bisa koin yang bukan uang lah ya. Nah seperti itu. Nah betul tadi pakunya sebagai anoda karena dia seng ya, terbuat dari seng. Terus tadi koin tembaganya dari CU. Kalau kita lihat di deret volta, seng itu kan lebih kiri ya. Lebih kiri itu berarti lebih mudah mengalami oksidasi. Berarti nanti dia itu E0-nya lebih kecil daripada CU. Maka si seng ini sebagai anoda ya. Sementara CU itu kan lebih kanan. E0-nya itu lebih E0-nya itu lebih positif, maka dia itu sebagai katoda atau lebih mudah mengalami reduksi seperti itu ya. Nah mungkin itu saja, boleh dilengkapi LKPD-nya, nanti dikumpulkan di GC, nanti Ibu buat assignment-nya ya. Nah kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita hari ini? Ya silakan. Siapa? Jadi untuk Alvin 12 IPA 5. Oke, silakan Alvin. Dalam pengaplikasian contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari, jadi dibutuhkan 2 elektroda, katoda dan anoda, sehingga untuk terjadinya aliran listrik itu. Jadi anodanya itu yang kutub negatif akan mengalirkan elektron karena anoda kan mengoksidasi. Kemudian oleh katoda kutub positif akan diterima elektronnya sehingga terjadi aliran listrik. Oke, terima kasih Alvin. Kita beri aplaus. Silakan ada lagi. Tadi ada yang raise hand. Siapa aku ya? mau. Ya, silakan. Enggak, yang raise hand dulu. Tadi aku tidak raise hand. Oh, yang enggak raise hand. Enggak apa-apa, aja. Kepencet, Bu. Maaf. Jadi Bu, kalau kata aku mah buat pembelajaran ini
buat penerapan self volta teh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kitanya kreatif sedikit mah gampang lah, mau dari lemon, dari kentang juga bisa. Iya, betul. Terima kasih Ajahra. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Udah. Ya, baik. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya, aplikasi dari self volta selain kita bisa membuat energi alternatif dari bahan sehari-hari ya, buah-buahan atau sayur ya. Nah, kita juga tahu dari pembelajaran kita kan, kita jadi tahu ya aplikasi dari self volta itu ada baterai. Baterai juga ternyata macam-macam, nggak hanya baterai yang ada di jam tangan. Ternyata baterai juga ada yang di handphone. Itu ternyata beda-beda gitu ya, komponen penyusunnya, katoda anodanya itu berbeda sehingga voltasenya beda, sehingga penggunaannya juga berbeda. Jadi itu beruntut. Nah, selain itu adalah aki akumulator. Nah, itu juga adalah contoh dari self volta. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, ini ada contoh lain. Jadi ini ada contoh lain di contoh paper itu apa ya? Artikel lah ya. Artikel hasil penelitian bahwa self volta itu bisa digunakan untuk sistem konversi energi berbasis air laut. Ya, jadi dari air laut kita bisa dengan prinsip self volta kita bisa mengubah air laut itu sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, itu ya. Itu prinsip dari self volta juga. Jadi banyak sekali aplikasinya self volta dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ini, mungkin ada yang pernah mendengar panel surya, ya. Nah, panel surya. Oh iya Bu, pernah Bu. Ya, ini panel surya. Ini banyaknya di luar negeri sih ya. Jadi di sana itu banyak orang-orang berinvestasi energi matahari. Maksudnya apa? Jadi mengubah energi matahari menjadi energi kimia sehingga bisa menghasilkan listrik gitu. Ya, nah listrik itu yang bisa digunakan untuk di rumahnya dan ini lebih ramah lingkungan seperti itu. Yang ini banyaknya di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin masih sedikit. Selain itu ini. Nah, ini ada mobil yang menggunakan fuel cell atau sel bahan bakar yang ternyata lebih ramah lingkungan juga. Ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan, fuel cell ini menggunakan sel hidrogen. Ini juga banyaknya di luar negeri. Kalau di Indonesia belum. Mungkin kalian nanti generasi penerus yang akan melanjutkan, semoga di Indonesia ini bisa lebih banyak lagi penggunaan self volta dalam kehidupan sehari-hari ya terutama ya. Nah, mungkin itu saja. Oh ya, sekarang ada refleksi. Seperti biasa kita pakai Padlet lagi. Boleh tapi refleksinya bukan ini ya. Bukan kesan-kesan kalian mengikuti, maksudnya refleksinya itu apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan ada di kolom chat. Isi sekitar 1 menit aja ya. Ya, silakan isi Padletnya. Nah, Padlet mana Padlet? Oh ini. Ini siapa yang raise? Ilmu, ini udah pasti ilmu sih. Maksudnya lebih spesifik dong. Kalian kan ya pembelajaran hari ini gimana? How do you feel after you learn about self voltaic application? Jadi apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari self volta, aplikasi self volta ini? Ya, silakan. Rame Bu, cenah. Karena Bu pengen sekolah offline, nggak mau online terus. Iya sama tuh Ibu juga ya. Sayur bisa jadi listrik. 45. Oke, boleh sambil diisi. Ibu stop share. Baik, hari ini udah ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya sangat banyak manfaatnya kita mempelajari self volta ini. Nah, setelah ini seharusnya evaluasi, tapi nanti aja karena waktunya sudah lebih ya. Jadi nanti aja ini mah. Silakan kalian selesaikan dulu LKPD-nya, kemudian nanti post di GC yang sudah lengkap semuanya, ya. Nah, itu satu kelompok boleh sama, tapi yang hadir aja. Jadi kalau yang nggak hadir itu jangan dimasukkan ke dalam identitas kelompok di LKPD-nya, ya. Nah, kemudian nanti setelah evaluasi, setelah kalian jadi ngumpulin dulu LKPD baru evaluasi. Nanti kalau nilai evaluasinya itu kurang dari 75 harus remet. Kalau yang lebih dari 90 itu akan diberikan soal yang tingkat kesukarannya itu bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, itu untuk pengayaan. Mungkin itu saja sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Ya. Tidak, Bu. Ya.
Untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai, berarti sel volta udah selesai. Minggu depan kita masuk ke sel elektrolisis, jadi lanjutan dari sel elektrokimia lainnya. Boleh baca-baca dulu. Lalu ada korosi juga. Untuk korosi nanti dikasih tugas sih itu mah ya. Harusnya percobaan, cuman kayaknya tugas aja biasalah. Kita pakai Canva lagi aja ya, desain grafis lagi ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh dinyalain kameranya? Biar di rekamnya bagus gitu kalau nggak ini teh nggak jadi bolong-bolong kalian teh ya di sini. Nah mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon dan terima kasih juga kepada kalian. Sehat selalu, tetap di rumah, jangan kemana-mana ya kalau kecuali urgent gitu ya. Kita doakan untuk rekan-rekan yang sedang sakit semoga cepat sembuh gitu, ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Nanti PPT Ibu share. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Jangan lupa presensi ya untuk hari Senin ya. Jangan lupa presensi. Wow, ya. tambah luas. Dadah Ibu, makasih kalian ya. Ini banyak manfaatnya sel volta, terutama nanti sih kalau yang pengen kuliahnya di elektro kayak gitu ini kepake banget sel volta ya. Sama-sama. Oh, aku stop break.